Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan kerja atau bekerja. Bekerja merupakan satu pola atau satu usaha kita untuk bisa memenuhi kebutuhan. Jadi diharapkan dari bekerja kita bisa mendapatkan penghasilan. Bekerja merupakan satu sistem untuk meningkatkan perekonomian secara mikro maupun makro. Ketika ada pekerjaan, ketika ada yang bekerja, maka nilai di situ akan meningkat. Dalam setiap periode waktu, pekerjaan itu silih berganti, ada yang baru, ada yang hilang, ada yang hilang, ada yang baru. Sebelum tahun 2000 atau tepatnya sebelum tahun 80-an, 80 ke sana lah, 1980 ke sana, pekerjaan itu lebih banyak mengutamakan skill yang berbasis kepada fisik. Dalam artian memang pada waktu itu kemampuan fisik, kekuatan fisik sangat diutamakan. Makanya pada saat itu kemudian lebih terkenal dengan jargon bekerja keras. Bergeser kepada tahun menjelang tahun 2000, di situ kemudian mulai beralih ke pola kerja cerdas. Dalam artian menjelang atau mendekati tahun 2000 itu banyak pekerjaan yang memang lebih mengutamakan kemampuan yang bertumpu pada teknologi. Banyak pekerjaan atau banyak bidang-bidang yang tadinya dikerjakan oleh manusia kemudian bergeser menjadi dikerjakan oleh mesin. Di situ bergeser dengan jargon bekerja cerdas. Setelah tahun 2000, ketika internet meledak sampai saat ini, ketika penggunaan internet sudah merambah ke hampir ke seluruh masyarakat lah pada umumnya, maka pekerjaan cerdas ini semakin bisa dioptimalkan. Saat ini dengan tiduran, diam di rumah, itu secara ekonomi mampu menghasilkan. Jadi pekerjaan dulu yang jargonnya kerja keras, sekarang kerja cerdas. Ini bergeser. Sebelum tahun 2000, tahun 80 ke sana tidak pernah terbayangkan. Bahkan sebelum tahun 2000, itu tahun 2000 sendiri menjadi momok yang tidak bisa dibayangkan. Kalau saudaraku pernah mendengar lagu Qosidah dari Nasidaria, di situ digambarkan, sebelum tahun 2000 sudah digambarkan tentang bagaimana robot dan mesin menggantikan pekerjaan. Jadi tahun 2000 semacam momentum yang dinanti-nanti. Dan terbukti saat ini bukan hanya mesin, tapi yang menggantikan sampai ke dalam aspek cara berpikir atau artificial intelligence. Itu sudah mulai berubah, sudah mulai bergeser, digantikan oleh teknologi robot dan sebagainya. Inovasi ini tidak akan selesai dan akan terus berkembang. Lalu bagaimana dengan posisi kita? Harus mau tidak mau harus mengikuti. Karena orang yang paling hebat itu adalah orang yang mampu beradaptasi dengan zaman. Orang yang paling hebat bukan orang yang gagah atau kebal, tapi memang orang yang bisa mampu beradaptasi dengan zaman.
Kalau dalam bahasa orang Jawa Barat itu ada terkait dengan pepatah ngindung ka waktu mi bapa ka zaman. Jadi waktu dan zaman itu memang sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, sesuatu yang tidak bisa diloncati, tapi harus dihadapi dengan kemampuan adaptasi yang tinggi. Ke depan itu yang diharapkan, jadi kerja keras sudah dengan fisik, seperti banyaklah pekerjaan yang sekarang sudah mulai ditinggalkan karena memang berganti dengan mesin, seperti nyangkul di sawah. Nyangkul di sawah itu pekerjaan yang sekarang sudah diganti dengan traktor. Daya jangkaunya sudah sangat luas. Nah, kemudian yang diharapkan ke depan adalah kerja itu setelah cerdas, setelah keras, kemudian cerdas, maka yang diharapkan ke depan adalah kerja ikhlas. Ini target sebenarnya. Karena kerja keras maupun kerja cerdas itu tumpuannya tetap targetnya ekonomi. Masih target yang terbatas pada aspek dunia. Ketika Anda bekerja keras dapat upah, selesai. Ketika Anda kerja cerdas dapat hasil, selesai. Nah, maka oleh karena kita tidak selesai hidup seperti ini, dalam artian ada pertanggungjawaban ruh saatnya nanti, maka pendampingan untuk itu adalah kerja ikhlas. Nah, kerja ikhlas ini harus dibarengi dengan tawakal. Yang melakukan kerja keras maupun kerja cerdas itu harus didampingi, harus diimbangi, harus dibarengi dengan ketawakalan. Kenapa harus tawakal? Karena begini, nilai dalam setiap nilai itu, Allah memberikan nilai kepada kita itu bukan pada hasil usahanya, tetapi nilai itu ada pada prosesnya. Seperti halnya petani, ketika dia menanam padi, petani itu tidak pernah dia menghitung berapa yang akan dihasilkan. Dari sebiji padi berapa yang akan dihasilkan, walaupun bisa diprediksi secara ilmiah, tetapi tetap tidak bisa dipastikan. Karena bisa jadi itu kena hama, bisa jadi kena banjir, bisa jadi kena angin. Nah, kerja keras, kerja cerdas itu harus dibarengi dengan tawakal supaya nantinya ikhlas. Nah, keikhlasan para pekerja petani, keikhlasan para pekerja online dan sebagainya bentuk pekerjaan, ketika pekerjaan itu disandarkan kepada tawakal kepada Allah, ini nanti hasil poinnya itu dapat poin dari Allah itu pada saat dia berproses. Ketika dia berproses kerja itu dapat poin karena didampingi dengan tawakal dan ikhlas itu. Nah, pada saat nanti pekerjaannya itu menghasilkan materi, maka poin dunia pun dapat. Itulah yang bisa kita gambarkan sebagai bagian dari fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi tawakal, doa, usaha, tawakal. Usahanya ini memang harus terus didampingi tawakal. Kerja cerdas, kerja keras, dan juga kerja ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, itu nanti urusannya dengan hasil. Ketika hasilnya meleset, dia akan kecewa. Padahal dalam hidup ini, urusan hasil itu bukan urusan manusia. Manusia itu hanya bertanggung jawab pada menjalani prosesnya. Nah, ketika kita dalam proses itu ikhlas, kemudian bertawakal kepada Allah, maka disitulah nilai Allah akan diberikan. Allah akan memberikan nilai di situ. Nah, pada saat nanti berhasil secara duniawi, maka hasil itu bisa kita nikmati. Saat ini masih banyaklah saudara-saudara kita ataupun beberapa teman ataupun mungkin saya sendiri ketika melakukan sebuah kerja keras ataupun kerja cerdas, itu ada semacam keyakinan terkait kepastian dari hasil. Ini yang berbahaya sebenarnya. Ketika pekerjaan yang kita lakukan kemudian dijudgment akan berhasil, ini berbahaya. Karena apa? Jika tidak berhasil, ini efeknya luar biasa. Secara psikis akan menjadi
satu daya hantam yang sangat kuat, sehingga banyak orang yang ketika tidak berhasil dalam melakukan sebuah proyek, sebuah tender dan sebagainya, itu oleng, psikisnya oleng, gila lah bahasa lainnya, kecewa, mempersalahkan diri sendiri. Ya, oleh karena itu ketika kita sedang dalam proses suatu pekerjaan, tahapan harus dilalui, kemudian pasrahkan, tawakal kepada Allah, tapi sambil tetap berusaha. Ikhlas dalam setiap prosesnya, tawakal dalam hatinya, sehingga apapun hasilnya kita tidak akan kecewa. Kenapa? Karena hasil itu urusan Allah, gagal juga urusan Allah. Ya kalau kita sudah menapaki proses dengan benar, maka hasil bagus urusan Allah, hasil jelek pun itu urusan Allah. Allah berkehendak baik, hasilnya baik. Allah berkehendak gagal, hasilnya gagal. Kita pasrahkan hal itu yang akan menyelamatkan kita sebenarnya. Kalau terus-terusan kita berpikir dengan kemampuan diri akan berhasil, maka ketika gagal, itu siapa yang bertanggung jawab? Jadi ketika kita bersedia untuk jadi afalnya Allah, kerja keras, kerja cerdas maupun kerja ikhlas, semuanya harus disandarkan kepada Allah. Yang terpenting proses yang kita lalui sudah benar. Itu terkait dengan pekerjaan. Kenapa ini harus disampaikan? Ini untuk mengantisipasi kekecewaan yang berat. Karena banyak orang yang sangat bersandar kepada kemampuan akal dan tidak atau kurang menyadari terkait campur tangan spirit. Pada akhirnya ketika akal mentok atau ketika sebuah kegagalan yang tanpa bisa diprediksi hadir dalam kehidupannya, maka oleng. Ini berbahaya. Demikian terkait dengan kerja keras, kerja cerdas, dan harus dilengkapi dengan kerja ikhlas. Semoga bermanfaat. Tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.